يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk nikmat yang sampai hari ini Allah curahkan, Allah titipkan kepada kita semuanya. Meskipun di hari-hari yang kita jalani dan kita lalui masih banyak bentuk-bentuk pembangkangan kita, masih banyak kedurhakaan kita, masih banyak bentuk-bentuk kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kemaksiatan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Tapi itu semua tidak menutup pintu rahman dan rahimnya Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan penglihatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kaki untuk melangkah ke tempat tujuan yang kita inginkan. Dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan sampai hari ini, sehingga wajar kalau Allah senantiasa mengingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, maka niscaya kalian yang akan sanggup menghitung berapa banyak kenikmatan. Dan itu bagian daripada bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Umpan baliknya apa? Feedback yang mesti harus kita lakukan apa? Yakni bersyukur. Bersyukur tidak hanya sekedar alhamdulillah saya dikasih kesehatan, alhamdulillah saya diberikan kedudukan dan jabatan, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih menitipkan materi kepada saya dan sebagainya. Bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah semata, tapi lebih daripada itu harus dijalankan, harus difungsikan, harus dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pemimpin memiliki kedudukan dan jabatan, jangan senantiasa berlaku zalim.
Jangan memanfaatkan kedudukan dan jabatan itu dalam rangka mencari kesenangan yang sesaat. Kalau diberikan kesehatan, jadikanlah wasilah kesehatan itu dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, datangilah majelis-majelis ilmu. Masih diberikan kesehatan mata bisa melihat dengan baik, perbanyaklah tilawah Al-Quran. Itu bagian daripada feedback kita, umpan balik kita terhadap apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tak kalah pentingnya adalah kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal lagi yang perlu kita syukuri adalah kita dihadirkan setiap pekan satu kali di hari Jumat. Diingatkan oleh khatib yang naik mimbar mengajak kepada kita semuanya tentang pentingnya nilai ketakwaan, tentang pentingnya nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Dan dikuatkan di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka patut kita syukuri kita setiap hari Jumat diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar untuk senantiasa menstabilkan, mengistiqomahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena baginda Rasul mengingatkan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadangkala naik, juga ada kalanya turun. Kapan dia akan turun? Ketika tidak pernah dinasehati, ketika tidak pernah mendengarkan nasihat daripada orang lain. Maka alhamdulillah kita diingatkan. Sehingga khutbah di hari Jumat itu bukan hanya formalitas belaka. Berapa banyak kaum muslimin ketika menghadiri sholat Jumat, mereka masih tenang-tenang saja di belakang. Padahal khutbah itu bagian daripada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian besar menganggap yang penting mah hari Jumat hadir melaksanakan sholat Jumat saja 2 rakaat urusan selesai. Mereka tidak mengikuti khutbah, baik yang khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Maka bukan hanya sekedar formalitas khutbah yang dilakukan di dalam hari Jumat itu. Lebih daripada itu adalah menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya itu akan menjadi bekal buat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Hijriah memang tak semeriah daripada perubahan tahun di dalam bulan Masehi. Kenapa demikian? Karena esensi daripada perubahan itu bukan hanya keramaiannya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran di mana perubahan itu mengandung hikmah yang besar untuk kita pelajari dan untuk kita ambil. Boleh saja perubahan tahun di dalam bulan Masehi hiruk pikuk dan sebagainya, keramaian yang luar biasa. Tapi ketika bergantinya tahun di dalam bulan Hijriah, tenang-tenang begitu saja. Tapi bukan itu memang esensinya. Yang menjadi esensi adalah bagaimana perubahan tahun atau bergantian tahun menjadi ibrah pelajaran buat kita. Kalau kita sadar diri, besar kemungkinan kita semuanya ini bukan penduduk asli sini. Bisa jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa melakukan perpindahan itu? Tujuannya adalah ingin melakukan atau mengalami sebuah proses perubahan. Ada yang datang dari perkampungan, dari desa, datang ke kota Bandung, harapannya adalah ingin mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu orientasinya berbeda-beda. Ada yang perubahannya didasarkan atas pendidikannya, perubahan yang didasarkan atas nilai-nilai pendidikan yang dia ingin peroleh, atas dasar ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Itu menjadi barometer setiap kita. Tetapi bagaimana Hijriah
Perpindahan di dalam masalah agama ini menjadikan kita semuanya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perubahan ingin kebaikan gara-gara urusan dunia saja. Maka diingatkan dalam hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini menjadi prioritas bagi kita. Setiap langkah perubahan yang kita ambil harus didasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita niat hijrah, berpindah tempat dari kampung yang satu ke kampung yang lain dalam rangka meningkatkan ekonominya, meningkatkan pendidikannya, tapi jangan sampai ditinggalkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum perubahan tahun memasuki tahun baru 1447 Hijriah, apa yang mesti harus kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana kualitas kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Berubah. Hari ini sampai detik ini, berapa ayat yang sudah kita baca? Dari kurang lebih 6.666 ayat itu, dari 30 juz itu, dari 114 surat itu, berapa ayat yang sampai hari ini kita baca? Dari mulai mata kita membuka sampai hari ini, dibandingkan dengan medsos yang kita miliki, berapa perbandingannya? Seimbangkah antara apa yang kita baca di medsos dengan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menjadi introspeksi buat kita semuanya. Momentum hijriah harus berubah dari yang awalnya barangkali jauh dengan Al-Quran, atau yang barangkali sudah dekat dengan Al-Quran, lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Itulah makna perubahan. Adanya nilai perbaikan. Yang awalnya belum bisa membaca Al-Quran, jangan malu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu untuk belajar membaca Al-Quran. Yang sampai hari ini masih terbata-bata membaca Al-Quran, perbaiki, tahsin bacaan Al-Qurannya terus menerus, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya seluruh air laut yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, kemudian pepohonan yang ada di jagat raya ini Allah jadikan sebagai ballpointnya untuk menuliskan ilmunya Allah, maka air laut akan kering. Pohon-pohon yang ada di dunia ini akan habis sebelum ilmunya Allah habis. Meskipun kalian akan datangkan dengan jumlah yang sama, meskipun kalian akan hadirkan dengan kuantitas yang sama, maka itu pun semuanya akan habis sebelum ilmunya Allah itu habis. Maka oleh sebab itu Allah masih memberikan umur kepada kita, masih memberikan nyawa kepada kita. Manfaatkanlah untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quran, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan mendatangimu dan akan memberikan syafaat kepada ashabi. Siapa sahabatnya? Yakni orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kita sementara kita jauh dengan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita sementara kita ketika hidup di dunia ini gak pernah bertakarrub dengan Al-Quran? Mungkin saja Al-Quran yang hari ini kita baca, syafaatnya, fadilahnya belum 100% kita nikmati. Tapi yakinlah saudara-saudara kita yang hari ini telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada di alam barzah, mereka pasti sudah menikmati bagaimana kenikmatan ketika dulu berdekat-dekatan dengan Al-Quran.
Maka oleh sebab itu ketika Allah masih memberikan sehat kepada kita, memberikan umur kepada kita, marilah lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Momentum hijriyah harus menjadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran, Allahumma nawwir qulubana binuril ilm kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana ya Allah umurana wa umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana ya Allah wa hassil maqasidana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Istawu fa'ala as-sufuf fa inna taswiyata as-sufuf min tamam as-salat. Luruskan dan dirapatkan surat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا
القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم